Bisa di kolom komentar ya. Assalamualaikum. Bisa di kolom komentar ya semuanya. Tolong absen dulu dari mana saja teman-teman semuanya ya. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya agar sehat, jangan lupa untuk selalu konsumsi ASIHA Propolis. Nah, ini ya ASIHA Propolis ya. Cara minumnya gampang saja. Untuk menjaga daya tahan tubuh, cara minumnya gampang, cukup siapkan 250 ml air, teteskan 3 tetes, kemudian diminum. Asia propolis ini alami dan dengan teknologi nano sehingga lebih gampang diserap oleh tubuh dan hemat penggunaannya. Selain itu, Asia propolis ini juga sudah tidak mengandung lilin dan alkohol sehingga aman dikonsumsi jangka panjang. Lah, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan Asia propolis ini secara free, pada malam hari ini akan saya bagikan satu botol free untuk teman-teman semua yang beruntung. Cara untuk mendapatkannya gampang sekali, tinggal like, komen, share, dan tag 5 orang teman barunya untuk melihat tayangan ini. Nanti akan dipilih satu pemenang untuk mendapatkan satu botol Asia Propolis. Semoga beruntung. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sekarang berada di program Kiswah, Kisah Wanita Hijrah, di mana di sini kita akan mengupas cerita wanita-wanita perjalanan hijrah wanita-wanita. Masya Allah ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman ya. Karena nggak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh saja itu sudah atas seizin Allah. Jadi insya Allah teman-teman yang menonton tayangan ini juga digiring hatinya oleh Allah untuk menonton dan menjadi kemudahan teman-teman semuanya untuk mewujudkan impian-impiannya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Narasumber saya pada malam hari ini luar biasa teman-teman. Jadi saya mengenal beliau awalnya itu di tahun 2012 ya. 2012 silam, awal-awal 2012 saya mengenal beliau dari sosial media. Waktu itu saya mengenal beliau karena saya sedang persiapan pernikahan. Nah, ceritanya beliau ini dulunya jualan souvenir untuk pernikahan gitu loh. Jadi waktu itu saya nge-add sosmed beliau dan dari situ awal mula pertemuan kami. Jadi teman-teman yang lagi menonton tayangan ini jangan abaikan. Barangkali teman-teman menemukan brosur atau menemukan tayangan ini, melihat tayangan ini, yakin nih nggak ada yang kebetulan. Insya Allah ini semua jadi jalan, kemudahan teman-teman semuanya bisa mewujudkan impian-impian teman-teman. Barangkali nih pertemuan kita malam hari ini menjadi bagian Allah menjawab doa-doa teman-teman. Seperti salah satu narasumber saya pada malam hari ini. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok yang luar biasa, teman-teman. Jadi beliau ini saya dengar-dengar nih ya, perjalanan beliau itu tidak mulus, tidak langsung enak gitu, enggak, tapi beliau mengalami fase-fase kehidupan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya pada malam hari ini kita hadirkan sosok luar biasa, inilah Ibu Novi Maria Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli dan sahabat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah Allah. Masya Allah. Seger nih rumahnya baru. Barakallah. Alhamdulillah. Bu Eli juga makin ini ya, makin berisi aja ini. Kayaknya rekeningnya sama rewardnya dahsyat ya. Makin seger aja. Alhamdulillah. Iya, Kita pipinya sama-sama makin bersih mengembang ya, ya. tapi karena masalah seperti ini jadinya silaturahimnya banyak online kayak gini. Iya, Masya Allah. Oh iya, Bu Novi, itu ngomong-ngomong nih ya. Jadi saya tuh inget-inget dulu kenal Bu Novi itu beneran waktu per awal-awal persiapan pernikahan loh. Jadi berawal dari cari-cari souvenir loh. Jadi Bu Novi dulu itu pengusaha souvenir ya? Iya, betul Bu Kayak Eli. Tapi Bu paling Eli nggak nggak inget berani ya. tanya dulu. Tapi nggak jadi beli dulu. Cuman lihat-lihat dan tanya-tanya waktu itu. Boleh cerita sedikit Bu Novi, dulu usaha souvenirnya kayak gimana? Iya,
terima kasih sebelumnya Bu Eli atas waktu yang Iya, diberikan gitu ya. Masya Allah, Bu Eli ini juga luar biasa ya. Orang yang saya kenal dulunya cuman ibu rumah tangga gitu ya, ya punya kesibukan lah gitu. Tapi yang beliau selalu katakan adalah saya pingin bisa umrohkan orang tua gitu. Ternyata dari wasilah pertemanan Facebook, iya. Alhamdulillah Allah ridho hanya bisa ketemu, bisa silaturahim, dan akhirnya ternyata sekarang Masya Allah bisa bertumbuh luar biasa, timnya luar biasa, Alhamdulillah. itu orang hebat. Dan salah Amin, satu amin. programnya ini juga program yang menarik ya, hijrah gitu Bu Eli. Sebelumnya mungkin Iya. sebelum saya cerita gitu ya, Mm-mm, karena mm-mm. tema hijrah, mungkin teman-teman bisa eh, tahu ya bahwa hijrah itu kan kalau di zaman Rasulullah artinya berpindah ya, berpindah Pindah. tempat gitu. Mm-mm. Iya. Nah, tapi kalau di era modern saat ini kan perubahan perilaku, perubahan Mm-mm. sikap menuju ke arah yang lebih baik, menuju spiritual yang Betul. lebih baik. Dan ini Mm. yang saya lihat gitu, program ini Bismillah akan menjadi inspirasi buat banyak orang, Amin. bahwa sukses itu Amin. sebenarnya mudah gitu. Kalau kita Amin. mau berhijrah gitu, Bu Amin. Eli. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya. Betul Nah, sekali Bu Novi. Jadi salah satu tujuan program ini pengennya teman-teman yang menonton bisa mendapatkan inspirasi, jadi bisa apa ya istilahnya ikutan berhijrah gitu ke arah yang lebih baik, baik secara kepribadian maupun finansial nih Bu Novi gitu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Balik lagi nih ngomong-ngomong dulu gimana sih ceritanya bisa jadi pengusaha souvenir? Ada background pendidikan di seni atau bisnis gitu kah? panjang tapi dipendekkan aja ya. Iya. Jadi awal itu saya sebenarnya background saya seorang perawat, Bu Eli. Saya lulusan Oh, perawat S1 ya. Keperawatan Universitas Erlangga di Surabaya, gitu ya. Nah, kemudian Oh, tetapi karena kondisi, jadi mm-mm. eh, anak saya didiagnosis sakit kelainan darah, yaitu idiopatik Hmm. trombositopenia. Jadi kalau remission itu 3 jam nggak berhenti. Jadi kan harus ekstra nih, harus ekstra Mm-mm, dijaga. mm-mm, Nah, itu mm-mm, kenapa saya mm-mm. memilih untuk stop, saya di rumah gitu. Tetapi karena Oh, mbak saya ini nggak bisa diem gitu ya, akhirnya saya mm-mm, eh, belajar. Saya ikuti kursus-kursus. Padahal saya itu bukan mm-mm. orang kreatif sebenarnya gitu kan. Yang penting tapi saya lihat contoh gitu bisa gitu. Insya Allah bisa. Oh iya Saya iya. ikuti belajar seminar-seminar gitu ya, Heeh, pelatihan-pelatihan heeh. gitu. Dan alhamdulillah akhirnya Allah mudahkan gitu ya, mulai dari kecil sampai akhirnya punya Heeh. toko. Terus kemudian tahun Oh, 2011 itu rame-ramenya online ya. Jadi heeh. mulai awal, bukan rame sih, masih awal. Mulai pertama online kayaknya di tahun-tahun Online itu gitu. dikenal. Heeh. Ah, dari situ saya mulai belajar 2011, mulai belajar online. Heeh. Alhamdulillah langsung bisa kirim ke seluruh Indonesia, jangkauannya lebih luas bahkan ke luar negeri begitu Bu Eli. Jadi Masya 5 Allah. tahun bisa souvenir. Jadi benar-benar belajar ya, bukan Hmm, punya background itu ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah kepaksa, kepepet, apapun jadi gitu ya, Bu Novi ya. betul, betul. Terus ini Bu Novi, sampai punya karyawan gitu kah atau masih dihandle sendiri semua? Alhamdulillah dulu sudah punya karyawan ya, sudah punya karyawan Mm-mm. bahkan sampai memanfaatkan orang-orang sekitar, orang-orang kampung gitu Oh, untuk dorong Masya gitu. Jadi Allah, itu jadi. luar biasa Cuman ya. yang Terus, membuat titik mm-mm, balik saya, ada sebuah mm-mm. titik di mana kami sudah jalan 5 tahun, ya, jalankan usaha ini lima 5 tahun. tahun bisnisnya. Mm-mm. Alhamdulillah orderan bisa sekali minimal pemesan tuh bisa 1.000 piece gitu ya. Kita bisa kirim ke Belanda itu ketiga kali. Nah, Mm-mm. alhamdulillah ini gitu ya. Di yang kirim ke Belanda yang ketiga ini persoalan dengan supplier jadi bermasalah akhirnya eh, gagal gitu ya, gagal lolos ke Masya sana gitu. Allah. Gagal nggak bisa masuk ke sana. Disitulah mulai kami eh, kerugian gitu, rugi gitu. Hmm, Tapi kami berusaha, orderan makin banyak kok anehnya amanah atau hutang makin banyak gitu ya. makin Karena banyak kalau gitu ya. kita Heeh, heeh. usaha konvensional itu kan gitu, Bu Eli. Kalau kita pingin Iya, untung heeh. yang besar, maka modalnya Modalnya harus diperbesar, mau nggak mau. betul, Kalau betul enggak, sekali. kita akan
kalah bersaing dengan yang lain gitu. Mm-mm. Karena Betul. saingannya terus bertumbuh, terus bertumbuh. Nah, dari Mm-mm. situlah eh, Allah seperti berikan kayak orang jatuh tertimpa tangga gitu, jatuh makin jatuh Mm. lagi gitu. Jadi Nah, anak itu jadi anak titik kami balik ya, Bu Novia. betul, anak kami sakit gitu ya, sakit kelainan Mm-mm. darah di situ, Masya Allah. amanah banyak, utang banyak gitu Banyak. kan. Eh, Usaha sudah mulai goyang. Alhamdulillah suami bekerja ya, jadi masih terbantu. Cuman untuk nutupi Mm-mm. amanah-amanah inilah yang membuat kami terus berikhtiar gitu ya. Dan Januari 2014 waktu itu, kalau nggak salah, bapak saya sakit gitu. Bapak saya itu seorang PNS guru Oh. agama, Mm-mm. sudah pensiun, belum pernah ke Baitullah gitu ya. Nah Masya dari situ Allah. biasanya sehat Mm-mm. aja, tapi tiba-tiba sakit, Oh, nggak jatuh pernah dari sakit kamar sebelumnya? mandi. Enggak, Nggak pernah alhamdulillah. sakit, Bu Novia? Enggak. Hmm. Jadi jatuh dari kamar mandi, disitulah seperti ketakutan. Ketakutan dalam diri saya bahwa saya takut sekali gitu ya. Bapak saya keburu dipanggil Allah, rahmatullah, saya belum bisa umrohin gitu. Itu ketakutan saya karena saya belum bisa balas orang tua gitu. Selama ini orang tua sudah menguliahkan saya, adik-adik gitu ya, sampai Oh. rela mengubur Mm-mm. impiannya ke tanah suci. Saya yakin nggak ada, apalagi bapak saya guru agama ya, nggak ada orang yang nggak kepingin ke tanah suci, tapi kan nggak ada kesempatan itu. Dikubur impiannya Mm-mm. untuk menyekolahkan anak-anak gitu ya. Nah, dari situ saya pingin bisa membalas gitu. Tapi di situ saya pas lagi amanah banyak gitu ya. Don-donnya Kebutuhan ya. kami Heeh. sendiri, keluarga kami sendiri aja sudah besar gitu. Terus juga dulu Mm-mm. itu saya tuh nggak ada keinginan ke Baitullah gitu ya, melihat orang tawaf bolak-balik ke tanah suci gitu. Saya mikir buat apa sih bolak-balik gitu. Karena fokus saya memang saya ingin berangkatin bapak saya ke Bapak. Baitullah. Nah, Baitullah. disitulah Bu Eli, Allah berikan hidayah gitu ya. Eh, saya Mm-mm. saya akhirnya bertemu dengan sebuah usaha yang mengantarkan Mm-mm. saya, alhamdulillah, akhirnya bisa diberikan kemudahan gitu ya. Saya bisa, yang awalnya saya nggak pingin ke tanah suci, kemudian terketuk hati ini gitu, jadi rindu gitu. Nah, disitulah Mm-mm. mungkin hijrahnya Bu Elia. Saya Masya dulu nggak Allah. ada keinginan ke Baitullah, tapi dari keinginan saja, hijrah keinginan Ya. saya ke Baitullah, Allah berikan kemudahan. Karena saya yakin sekali janji Allah dalam Quran, surat An-Nisa kalau nggak salah ya, ayat 100 disebutkan, Mm-mm. berhijrah maka Allah akan berikan rezeki yang luas dan rezeki yang berlimpah. Masya Allah, Hmm. berkah berlimpah. Berlimpah. Itulah yang membuat saya berpikir ya, wah apa ini ya. Jadi hijrah saya sejak saya memutuskan saya di usaha ini ya, usaha umroh haji gitu. Soalnya. Dan Mm-mm. ingin rindu ke Baitullah, berkumpul dengan komunitas yang sama-sama menguatkan ke Baitullah. Di situ kepribadian saya ya mulai dari hati, pikiran, sikap. Karena di sini luar biasa ada mentor miliarder gitu ya, Bapak almarhum Julian Mayanto yang dari dulu Julian. mereka, beliau mengajarkan bagaimana hijrah itu gitu, perubahan sikap Betul. perilaku Betul. ke Betul. arah spiritual yang lebih baik itu tadi. Jadi kita berubah semua mulai dari hati, pikiran, sikap. Dulu ibadah kita lakukan gitu ya, tapi hati tidak kita asah untuk menjadi lebih baik. Nah, di sini saya belajar semua. Gitu ya, dulu jilbab kadang ya pokoknya sekenanya pakai gitu ya, masih pakai jeans gitu yang pokoknya yang masih ini ya, tapi alhamdulillah sejak berada di komunitas ini gitu ya, mulai perlahan-lahan berubah. Nah, disitulah saya merasakan hijrah itu betul-betul janji Allah pada orang yang berhijrah itu memang Allah akan berikan rezeki yang luas dan rezeki yang berkah berlimpah. Dan alhamdulillah Bu Eli, Mm-mm. setahun Gimana? setahun Mm-mm. gitu ya, iya setahun kemudian alhamdulillah saya bisa berangkat bersama dengan ada suami gitu ya, dan juga Masya bapak ibu gitu, Allah. bahkan bersama dengan Alhamdulillah. tim tidak Luar hanya saya biasa. sendiri tapi bersama dengan tim gitu. Masya Allah. Oh, Gitu. itu tadi sangat menginspirasi ya Bu Novi karena kebetulan saya tidak seberuntung Bu Novi. Jadi ayah saya sudah meninggal duluan sebelum saya bisa memberangkatkan beliau. Jadi teman-teman yang sedang menonton tayangan ini yang masih memiliki orang tua, yuk segerakan karena kita tidak akan
tahu usia sampai mana usia orang tua kita, bahkan usia kita sendiri gitu ya Bu Novi. Ngomong-ngomong soal hijrah nih Bu Novi. Jadi saat Bu Novi saat itu istilahnya, maaf ya, saat di souvenir berarti mengejar dunia lah istilahnya ya. Kan omset yang diprioritaskan, omset, gimana caranya bisa untung besar. Secara hati, apa yang Bu Novi rasakan? Iya, ya itu tadi Bu Eli, usaha konvensional tuh usaha yang penuh persaingan gitu ya. Jadi otomatis membentuk kita selama itu halal, ya udah ya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Yang penting kita untung diri kita sendiri, kita tidak Hmm, orang lain, halal udah. Jadi nggak ada, hmm, bahkan contoh nih ya, saya pernah Bu mm-mm, Eli, mm-mm, saat pertama buka usaha souvenir, pertama kali saya ingat sekali gitu ya, saya mm-mm. tuh bingung gitu. Ada salah satu temen yang memang usaha gitu ya. Saya tanya di situ ya, alatnya saja bahkan ditutupi gitu. Jadi apa ya, mereka pikir Oh, kalau mau pesen ya melalui saya gitu, sampai segitunya. Terus kita mulai ada gitu, buka lagi, ada lagi gitu. Itu yang membuat Masya hati ini Allah. otomatis akan menjadi, kalau tidak kita tata akan menjadi tidak tenang. Dan waktu itu karena Iya. saya belum berada di komunitas yang ini ya, komunitas yang mendukung gitu, yang saya pikirkan Mm-mm. betul gitu, yang saya pikirkan hanya dunia itu kenapa sampai saya lupa untuk ketika saya usaha lancar, rezeki lancar, saya lupa ini ya, mengeluarkan uang untuk pergi berumroh maupun berhaji gitu. Nggak ada kepikiran Masya seperti itu. Allah. Dan alhamdulillah setelah di komunitas ini itu yang saya rasakan begitu banyak perubahan gitu. Jadinya alhamdulillah Bu Eli. Jadi kalau di usaha ini kan enaknya kalau kita ingin sukses yaitu kita sukseskan orang lain. Jadi kita lebih manfaat gitu. Jadi nggak ada Masya persaingan. Allah. Kita saling bantu Luar membantu, biasa. saling ta'awun Betul. gitu. Betul. Tolong menolong. Disitulah letak yang bikin, mungkin Mbak Eli pernah ngerasain deh gitu ya. Ketika awal waktu itu dengan 10 orang mitra gitu ya, 10 orang tim yang bisa Aha. bareng-bareng berjuang gitu. Hanya mereka bisa ke Baitullah juga sama gratisnya seperti saya gitu. Ada yang ajak orang tua, disitulah saya merenung gitu, ya Allah gitu. Iya. Mereka Heeh. sampai berterima kasih gitu, sampai berterima kasih gitu, sudah dikenalkan wasilah ini gitu. Itu yang kemudian saya berpikir usaha ini betul-betul usaha yang tidak hanya kepuasan untuk diri kita, tapi kita bisa Masya Allah. membantu banyak orang. Karena ketika mereka sukses, yakin ada doa untuk kita, dan insya Allah doanya tidak hanya saat kita hidup gitu, bahkan ketika kita Amin, sudah amin, tidak amin ada, ya Allah. Amin, ilmu-ilmu itu amin. akan menjadi amal jariah yang terus menerus. Begitu Bu Eli. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa ya. Teman-teman yang baru menonton, yang baru saja hadir di sini, mungkin ada yang belum tahu siapa sih Bu Novi. Jadi Bu Novi ini luar biasa ya. Tadi sudah sedikit kita dengar ceritanya, beliau dulu adalah pengusaha souvenir yang mengalami problem dan akhirnya di titik terendah beliau, beliau memutuskan untuk berhijrah bergabung dalam sebuah bisnis dan komunitas dan alhamdulillah saat ini beliau bisa umroh berkali-kali bahkan tidak hanya sendiri bisa menggandeng keluarga bahkan seluruh mitra-mitranya dan saat ini penghasilan beliau tidak pernah kurang dari 60 juta per bulannya. Siapa yang mau gajian 60 juta per bulan? Nah, selain itu, beliau juga alhamdulillah sudah memiliki rumah tahfidz yang sudah beroperasi, sudah bisa membeli mobil Syiar, dan rewardnya alhamdulillah sudah berada di titik 154 juta rupiah di 6 bulan ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini Bu Novi, ngomong-ngomong soal bisnisnya nih, jadi kepo nih. Nah, bisnisnya ini bisnis kayak apa sih sebenarnya yang bisa mengantarkan kita jadi pribadi yang lebih baik, komunitasnya baik, ada gurunya, terus hasilnya menggiurkan pula. Bisnisnya kayak apa sih gitu? Iya, bisnisnya Bu Eli mudah, murah, miliarder. Masya Jadi Allah, apa bisnisnya itu tuh? mudah banget Bu Eli gitu ya. Jadi Heeh, seperti saya sendiri gitu ya, meskipun saya punya heeh, pengalaman heeh. usaha sebelumnya, tapi namanya usaha baru itu kan mesti harus belajar gitu ya, mesti Betul. harus kita apa
terjun, harus kita action, harus kita ada mentornya gitu. Nah, di usaha ini enaknya semua kenapa mudah? Karena semuanya udah diajarkan Bu Eli. Jadi kita tinggal Iya, ngikut aja gitu. Itu Masya Allah. kemudian pokoknya support sistemnya luar biasa mulai dari perusahaannya gitu ya, Mm-mm. mulai dari komunitas miliarder berkah, belum juga per timnya gitu. Itu banyak banget apa Oh, luar eh, biasa. berikutnya adalah murah. Jadi usaha Murah ya? ini adalah usaha yang Mm-mm. modalnya hanya ratusan ribu Bu Eli. Masa Bu Novi bisa dapat gajian Ya puluhan betul juta? gitu. Oh, Modalnya cuma ini ratusan ribu? saya usaha souvenir aja lebih gitu ya. Bahkan suami saya itu usaha Heeh. apoteker Bu Eli. Suami saya itu Mm-mm. awal juga paling nggak percaya gitu ya. Karena apa Heeh, usaha heeh. apotek itu buka apotek satu apotek itu biasanya 100 juta. Itu Masya biaya per bulan Allah. itu biaya per bulan itu bisa apa ya? Besar lah Dibagi-bagi ya. untuk karyawan gitu ya, untuk karyawan, Mm-mm. barang belum kalau expired dan lain sebagainya. Dan Nah, itu iya. katanya saya tanya 100 juta itu BEP-nya, balik modalnya berapa? Itu berkisar 3 tahun gitu. 3 tahun Oh, sampai lama lima ya? tahun. Nah, Mm-mm, mm-mm, dan setelah tahu bonus saya gitu ya, dengan modal hanya ratusan ribu, hanya seratus heeh. enam puluh lima ribu, itu dulu awal-awal gitu, awal-awal masih bonus kita kan masih 70 ribu ya Bu Eli. Bu Eli Heeh, ngerasakan iya, oh, iya. 70 ribu naik jadi 100 ribu itu masih ini aja disepelein gitu. Tapi sejak mulai naik, mulai dari naik 10 juta itu aja masih belum dipandang gitu ya. Tapi setelah mulai naik 30 juta ke atas baru kepo. Ini bisnis apaan dengan 165 ribu? Nggak Ngalahin. mikir pegawai, ya Bu Eli, Heeh, nggak mikir pegawai. Semua heeh. udah disiapkan perusahaan, Masya Allah. produk-produknya, produk berkualitas, Heeh. nggak ada, maksudnya nggak bingung kita ada expirednya atau apa, semua sudah dihandle perusahaan, produknya berkualitas, kita Masya tinggal fokus Allah. saja memberikan solusi, mau berbagi, mau bercerita ke banyak orang Heeh. manfaatnya gitu ya, dan mau sama-sama yuk berjuang wujudkan impian ke Baitullah, mau hijrah sama-sama ke Oh, arah yang lebih baik, itu aja bisa Masya jadi miliarder Allah. gitu Bu Eli. Keren, keren. Beneran ya, cuman 165.000, tapi potensi rezekinya bisa puluhan juta, bahkan ratusan. Tadi Bu Novi Miliaran bercerita berarti. kalau miliaran malahan. Tadi Bu Novi bercerita katanya suaminya BEP-nya balik modalnya butuh waktu 3 tahun nih. Nah, Bu Novi Tiga bisa sampai berada lima. di titik bisa ratusan juta yang sudah didapat ini. Berapa tahun membangun bisnis ini? 2 tahun setengah Bu Eli. Cuma 2 tahun, Masya Dua tahun Allah, luar biasa setengah. sekali bisnisnya. Kalau Eh, BEP-nya Bu Eli nggak ada mm-mm. BEP, cuma 165 ribu dapat Iya, produk lagi gitu dapat kan. produk ya. Gak ada Produknya ruginya ya. keren, berkualitas itu udah Dan Masya Allah berarti gitu. kalau cuma 165.000, nggak ada resiko rugi atau ketertipu lah istilahnya ya Bu Novi ya. Pasti untung. Resikonya jadi miliarder dong kalau gitu. Masya Allah. Resikonya bolak-balik ke Baitullah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali. Ngomong-ngomong nih Bu Novi, bisnisnya berbasis apa? Kok bisa secepat itu gitu? Nah, kalau bisnisnya ini Mm-mm, kita kan masuk dalam perusahaan ya, perusahaan Armina mm-mm. Deli ini perusahaan yang namanya Armina Deli Bu Eli ya. Iya, Jadi oh nama Armia Deli. perusahaan Armina Heeh. Deli. Armina Deli ini adalah anak perusahaan, Mm-mm, bukan anak, ya, bagian dari grup perusahaan Armina mm-mm, Reka Perdana. Nah, Armina mm-mm. Reka Perdana ini adalah travel umroh haji terbesar di Indonesia, di Iya, mana iya, iya, iya. sudah berpengalaman 30 tahun dengan manajemen yang Masya profesional. Allah, Nah, luar biasa. banyak orang yang salah persepsi nih Bu Eli, dikirain Mm-mm, ya yang kita ya, jalankan ini umroh hajinya mm-mm, networking gitu ya. Bukan ya, padahal. Jadi umroh hajinya konvensional gitu. Tapi luar mm-mm, biasanya mereka memberikan wadah, memberikan peluang supaya mm-mm, umat muslim ini bisa punya rezeki yang lebih mempunyai kesejahteraan dan bahkan mm-mm. bisa kemudahan ke tanah suci. Akhirnya dibentuklah perusahaan Armina Deli ini Bu Eli. Nah, Armina Deli ini Oh, alhamdulillah sistemnya sistem networking
dan sudah Mm-mm. menjadi keanggotaan di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Mm-mm. Indonesia. Mm-mm. Artinya sudah legal, sudah resmi dari pemerintah, dan Masya Allah gitu ya, perjuangan perusahaan ini untuk bisa kita lebih menjalankan lebih halal, lebih berkah Mm-mm. gitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita mendapat DSN Syariah Sertifikat ini ya. Masya Allah. Jadinya alhamdulillah yang Syariah kita ya. kerjakan ini betul yang kita kerjakan ini nggak apa ya nggak hanya sekedar eh, cari duit dapat uang banyak gitu enggak tapi betul-betul diusahakan supaya berkah insya Allah selamat dunia dan akhirat gitu Bu Amin, Eli. amin ya Kan rabbal niatnya di alamin. awal Jadi, kan udah bagus tuh niatnya mulia pin ke tanah suci niatnya pingin ah, sukses mulia niatnya pingin hijrah nah kendaraannya pun juga harus disetting kendaraannya yang syariah dan alhamdulillah sudah ada di SN resminya Bu Eli Masya begitu. Allah. Jadi nggak usah ragu ya Bu Novi. Soalnya gini, nggak sedikit orang yang memandang sinis sama bisnis networking atau MLM ini Bu Novi. Gimana menurut Bu Novi dalam menyikapinya? Kan Bu Novi mengenal bisnis ini pun setelah Bu Novi hijrah gitu loh ya. Jadi otomatis akan menjauhi hal-hal yang tidak disukai Allah kan tentunya. Bagaimana pandangan Bu Novi terhadap MLM yang dijalani Bu Novi? Yang masih Iya. sinis-sinis nih gitu, yang masih belum yakin nih gimana nih gitu. Iya, makanya kalau katanya kan kalau nggak kenal maka nggak Mm-mm. sayang, gitu ya Bu Eli. Iya, Ya betul. sama, Iya. saya dulu juga orang yang paling awal-awal dulu ya, sejak saya kuliah dulu sudah banyak itu juga awal-awal yang anti terhadap MLM gitu ya, karena nggak kenal gitu. Tapi yang kemudian menguatkan saya itu saya baca di buku Robert T. Kiyosaki Bu Eli di Mm-mm. eh, tahun 2002 kalau nggak salah saya sudah baca buku itu. Buku itu bagus sekali. Robert Kiyosaki ini pakar ekonomi dari Jepang ya. Jadi beliau itu Mm. menciptakan buku, bukunya udah bestseller, membuat buku, bukunya bestseller berdasarkan data Mm-mm. gitu ya. Eh, bahwa orang itu ada 4 kuadran penghasilan. Eli. Jadi di situ Mm-mm. disebut orang itu ada 4 kuadran penghasilan. Yang Mm-mm. pertama adalah sebagai seorang karyawan, employee, gitu Mm-mm. ya. Yang kedua adalah self-employed, mempekerjakan diri sendiri. Jadi kayak saya dulu buka usaha souvenir, ada tokonya gitu ya. Itu namanya saya memperkerjakan sendiri. Kalau tokonya Mm-mm. saya tutup, ya saya nggak dapat uang. Kalau tokonya saya buka, saya dapat Mm. uang. Dapat Gitu. uang gitu ya. Nah, saya Mm-mm. pikir dulu itu bisnis. Ternyata itu masih self-employed. Jadi cara Self-employed. membedakan usaha kita yang kita lakukan ini bisnis atau self-employed adalah mudah. Ditinggal saja nggak ngerjain bisnisnya apapun selama 3 bulan. Kalau bisnisnya terus bertumbuh, bukan malah Heeh. tutup, itu berarti Heeh. bisnis. Tapi kalau Heeh. ditutup 3 bulan, jangankan 3 bulan, sebulan aja nggak dapat omset, nggak dapat uang, itu berarti masih self-employed. Itu Bu Eli. Itu Robert Kiyosaki, Oke, oke. bukan saya ya Bu Eli yang menyampaikan. Nah, kemudian Ya, 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 ada ya. lagi Heeh. sebagai seorang business owner. Business owner itu membuat Mm-mm. sistem. Jadi seperti mungkin pemilik air mineral yang sudah besar gitu ya, itu kan mulai Mm-mm. dari zaman ini sekarang udah berapa generasi gitu ya, mulai membuat sistem menggaji orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Itu butuhkan modal yang besar dan keahlian yang besar tentunya. Mental yang Mm-mm. tangguh karena modalnya nggak hanya jutaan miliaran gitu ya, bisa lebih dari itu gitu. Nah, disitulah Mm. saya tertarik tuh ketika Robert Kiyosaki membagi lagi gitu. Ada Mm-mm. selain sebagai seorang itu apa bisnis owner yang modalnya besar tadi, ada sebuah bisnis yang modalnya ringan, gitu ya. Mm-mm. Modalnya ringan, tapi rezekinya, potensi rezekinya nggak kalah sama seorang bisnis owner, bahkan Mm-mm. seorang self-employed gitu ya. Mm-mm. Pendapatannya tanpa batas besar bisa Mm-mm. kebebasan uang dan kebebasan waktu gitu. Masya Nah, di situ Allah. tertulis bisnis networking. Dari situlah saya kayaknya makin Oh. penasaran dari yang dulunya apa sih Mm-mm. Anti MLM ya. ini gitu Heeh. ya. Oh, gitu. Netting gitu ya. Akhirnya setelah mempelajari Masya Allah ternyata di buku-buku banyak gitu. Di Warta Ekonomi Mm-mm. juga bukan ecek-ecek kan gitu ya. Di situ Mm-mm. disebutkan bahwa bisnis MLM ini adalah profesi nomor 1
ya termahal di Indonesia. Pernah Oh, di luar ulah biasa. di Najwa Shihab di Metro TV. Dan baru-baru Heeh. ini kemarin Heeh. kita di Metro TV ya Bu Eli ada Iya, beritanya iya, heeh, heeh. Menteri, heeh. perdagangan sangat mendukung bisnis ini gitu karena Iya, bisnis ini sangat membantu perekonomian ketika sedang di masa ini pandemi pandemi. seperti ini bukan malah turun Mm-mm. malah naik. Masya Logikanya Allah. begini, kalau Heeh. memang usaha ini tidak bagus, Mm-mm. tidak mungkin pemerintah sekalipun mendukung. Betul, Gitu betul loh. sekali. Jadi MLM-nya Mm-mm. sendiri udah bagus. Mm-mm, Apalagi mm-mm. ditambah saat ini tidak Mm-mm. banyak perusahaan yang MLM-nya sudah syariah gitu loh, Bu Eli. Ah, betul. Itu poin ya, Bu Novi Nah, ya. Sudah jadi syariah kan ini yang penting alhamdulillah ya. Armina Daily ini adalah MLM syariah. Jadi Syariah, insya Masya Allah Allah. nggak perlu khawatir karena yang kita lakukan nggak mikir apa ini abu-abu gitu ya subhan atau apa. Heeh, iya, Mendapat sertifikasi dan DSN ya, berarti kan diuji sistemnya, heeh, produk-produknya dan alhamdulillah itu betul. kita masuk di MLM syariah itu Bu Sudah Eli. memenuhi, Masya Allah. Itu mungkin itu juga Bu Novi, karena ada pandangan negatif itu mungkin karena ada oknum-oknum yang dalam menjalankan bisnis MLM dulunya itu tidak sesuai koridor mungkin Bu Novi. Kan ibaratnya Hmm, kita ada orang jualan di pasar, jualan ayam kan halal. Tapi kalau mengurangi timbangan jadi haram gitu ya Bu Novi ya. betul, Mungkin betul, ya. menjalankan bisnis ini halal, tapi ada orang-orang yang menjalankan bisnisnya dengan salah sehingga hukumnya jadi haram gitu misalkan. Gitu ya Bu Novi ya. Sebenarnya tidak hanya itu juga Bu Eli, kalau di Heeh, bisnis itu memang banyak orang melihat peluangnya luar biasa gitu ya setelah tahu heeh, heeh, ilmunya, heeh. tetapi tidak melalui perizinan resmi dari pemerintah. Jadi tidak masuk Hmm, Nah, kalau Apli yang kalau MLM murni itu kan udah ada tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia itu gitu Indonesia. kan. Dan Oke. memang di bawah kewenangan dari pemerintah resmi gitu. Nah, Heeh, biasanya yang heeh. kayak gitu yang tidak dapat izin kayak gitu itu cenderung money game atau seperti arisan berantai kemudian juga Oh. apa seperti itu Bu Eli. Jadi Heeh, heeh, kalau heeh, yang heeh. Paham, paham. kalau yang fokusnya di ada perputaran itu di penjualan produk itu biasanya masuknya di dan Apli sudah masuk di Apli itu biasanya udah aman insya Allah MLM-nya Aman apalagi ya. MLM-nya CBA. Masya Allah. Jadi teman-teman yang menonton tayangan ini nggak usah ragu atau memandang sinis lagi dengan bisnis MLM atau networking. Pokoknya yang penting tadi pesan dari Bu Novi harus ada izin APLI dan kemudian kalau pengen syariah dan tidak abu-abu dalam menjalaninya supaya yakin pilih yang sudah bersertifikat syariah dari DSN MUI. Salah satunya Armina Daily gitu. Bu Novi, jadi pengen ngulik lebih dalam nih. Bu Novi ini kan kayaknya paham banget gitu soal MLM gitu. Dan saya dengar-dengar dulunya Bu Novi juga pernah menjalankan MLM sebelumnya gitu. Boleh cerita sedikit apa yang membuat Bu Novi dulu berhenti dan akhirnya lanjut di sini gitu. Iya, makanya Bu Eli ya Heeh. boleh jadi kan ada tuh Allah mengatakan ya di apa surat apa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu gitu ya. Baik. Makanya jangan benci-benci gitu. Nah saya dulu gak suka dengan MLM tapi anehnya kok dipertemukan sama Allah MLM Pengen lagi. bisnis. Iya. Ternyata saya baca buku Heeh. juga ternyata MLM itu bisnisnya orang-orang yang suka membantu orang lain. Jadi kalau Masya orang Allah. niatnya suka membantu orang gitu ya di bisnis ini Heeh. cocoknya gitu. Dan kayaknya Allah mempertemukan saya di bisnis ini ya salah satunya mungkin karena memang Heeh. saya selalu insya Allah ya ada niatan seperti itu gitu. Jadi Hmm. memang di awal saya betul-betul nggak ya netting tadi ya, tapi setelah saya lihat data-data gitu ya ternyata kok bagus gitu kan saya pelajari yang benar gitu Alhamdulillah ternyata Allah lembutkan tuh sayanya tahun 2000 pokoknya masih kuliah saya ingat masih kuliah waktu itu Mm-mm. saya ikut saya ikut Masih gitu ya kuliah ya? Masih kuliah sudah ikut Mm-mm. bisnis Bu Novi? Betul masih kuliah sudah di Hmm, bisnis
Eh, Mm-mm. disitulah yang saya tertarik gitu ya, karena di Mm-mm. usaha ini kan usaha yang apa ya, kita itu kayak sekolah kehidupan gitu. Saya dulu orang yang Hmm. paling nggak bisa ngomong. Kalau teman-teman SMA saya melihat pasti kaget gitu ya. Bahkan Masa sih jangankan nggak bisa teman-teman, ngomong? orang tua saja, orang tua saja Heeh. kaget gitu. Akhir saya bisa Oh, berubah, saya bisa ngomong seperti ini gitu kan. Dulunya Masya kalau kita kerja Allah. kan luar biasa gitu. Terus juga apa ya, banyak hal. Saya lebih Mm-mm. bijaksana, misalnya lebih Mm-mm. dewasa, lebih ini ya. Nah dari situlah akhirnya saya mulai tuh jatuh cinta, makin jatuh cinta. Tetapi karena Mm-mm. qadarullah beberapa hal ya yang saya merasa apa ya, ada hal-hal yang secara eh, ini ya, apa ya, syariat Prinsip. gitu, saya nggak Heeh. serk gitu, nah, gitu ya, akhirnya Heeh. saya memutuskan untuk berhenti gitu. Itu kenapa kemudian saya lanjutkan, luluskan kuliah gitu, kemudian Mm-mm. saya mulai membuat usaha souvenir itu, dan dilalah Hmm. ketemu lagi 2014 lah kok dengan yang Sama sama lagi. gitu. Tapi Jadi memang memang ini jalannya. betul Bu Eli, betul Bu Eli. Jadi memang apa ya, nggak ada yang kebetulan gitu, bahwa semua Mm-mm. itu sudah menjadi bagian dari qadarullah. Kayak teman-teman nih yang lihat saat ini gitu ya, mungkin yang sama seperti kami gitu, nggak tahu gitu ya, tapi niatnya mulia. Yang penting punya niat aja. Yang penting punya niat mulia, pingin ke tanah suci gitu ya, pingin bisa umroh mengumrohkan, ingin hijrah menjadi pribadi yang lebih baik atau ekonomi yang lebih lebih sejahtera, bisa memberikan keluarga kita kebahagiaan dengan memberikan yang terbaik, bahkan bisa bermanfaat, misalnya membuat rumah Betul. tapis, membuat Hmm. yayasan yatim piatu dan sebagainya. Insya Allah kekayaan itu akan menjadi lebih berkah dan menjadi Berkah. kendaraan Amin. kendaraan Amin. kita Amin. Ya justru Rabbal Alamin. untuk dunia Amin, maupun amin ya akhirat. rabbal alamin. Gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman yang menonton nggak usah ragu. Oh ya Bu Novi, barangkali nih ada yang mikir, oh iya Bu Novi kan lulusan sarjana nih, pasti hebat, pasti bisa menjalankan, punya basic, sudah pernah berbisnis sebelumnya, sudah sering ikut pelatihan dan seterusnya, jadi bisa saja menjalankan bisnis ini. Lalu buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin eh, kayak saya nih misalnya gaptek nih Bu Novi, terus pengen kayak Bu Novi ini apa bisa gitu. Hmm. Ya, sebenarnya kan semua itu bergantung dari pikiran kita, Bu Eli. Bahwa Mm-mm. Allah itu berdasarkan prasangka hamba, kan gitu. Masya Allah, iya. Jadi, Heeh. kalau kita berpikir bisa, maka yakin kita pasti bisa. Bisa. Sebenarnya kalau dipikirkan, apakah Novi ini kayaknya orang yang apa, berhasil terus gitu. Buktinya, saya kuliah, jalankan usaha networking, saya gagal. Saya usaha souvenir, saya gagal. Nggak apa-apa, gagal itu kan sebuah proses dalam hidup gitu. Orang gagal, terus kayak merasa, aduh saya ini nggak bisa, nggak sekolah tinggi, apakah saya bisa? Saya takut nggak berhasil gitu. Nggak perlu takut gitu, karena semua itu bergantung dari pikiran kita. Kalau kita udah merasa Bismillah, yakin ada Mm-mm. Allah yang membantu kita, kita Amin, niatnya amin, ya mulia, Rabbal kita Alamin. niatnya baik untuk tujuan baik, insya Allah Allah akan bantu itu Bu Eli. Dan Amin, akhirnya amin, ya Rabbal alhamdulillah di Alamin. usaha kita kan juga kayak Bu Eli ini kan timnya juga beragam ya. Kalau Bu Mm-mm. Eli insya Allah backgroundnya hampir sama dengan saya ya, seorang guru malahnya. Nah, ada Bu Lilis itu kan penjual, dulunya penjual Di kelontong di pasar pasar, ya, Bu iya. Eli. Terus ada juga kalau di tim JNC yang lain ada seperti Bu Minut itu lulusan SMP, penjual nasi bungkus keliling gitu. Sebenarnya kalau kita ini yakin gitu ya, usaha di sini kan mudah. Yang penting yakin kepada Allah dan yakin kepada diri sendiri. Itu yang penting. Mm-mm. Nah, Betul, kebanyakan dari betul. kita nggak yakin terhadap diri kita sendiri. Padahal Allah sudah ngasih luar biasa potensi dalam diri kita. Kita menjadi manusia itu udah manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Artinya Amin. sebenarnya jika orang lain bisa, ya Allah bisa kasih, kita bisa gitu loh. Tinggal Amin, kita betul mau sekali. nggak bisa gitu. Tinggal kita mau nggak terus berprasangka positif pada Allah bahwa saya yakin Bismillah ya Allah gitu.
mudah bisa gitu. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Begitu, Bu Eli. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal keluarga nih, gimana kabarnya anaknya yang tadi katanya sakit, Bu Novi? Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sekarang udah SMP, sudah mondok gitu. Nah, itu Oh, keajaiban ya. alhamdulillah. Gimana ya? Ya, Heeh. betul-betul keajaiban Heeh. Baitullah. Betul-betul Heeh. juga bagian dari jawaban doa-doa dari Allah. Dan mungkin Heeh. doa-doa dari mitra-mitra gitu ya, dari tim. Karena kan dosa ini Heeh. sekali lagi eh, yang kita pikirkan bukan hanya diri kita sendiri, Bu Diri Eni. sendiri, Tapi yang kita betul. pikirkan banyak orang. Ketika Heeh. kita berpikir untuk orang lain, maka Allah yang akan Heeh. memikirkan kita. Itu sudah Betul, pasti betul. gitu. Jadi saya ingat gitu. Dulu waktu saya usaha souvenir, kenapa saya milih usaha Heeh. souvenir? Karena saya kalau saya tinggal itu pernah saya tinggal sekali gitu ya waktu itu mimisen itu nggak berhenti itu sampai pembantu sampai tetangga bingung gitu ya nggak bisa cara Hmm. menghentikannya gitu. Biasanya kan kami langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Nah itu betul-betul Heeh. kami harus memilih usaha yang saya tungguin di rumah. Nah ketika Hmm. terjun di usaha ini Heeh. mau Heeh. nggak mau gitu ya ada mitra Heeh. yang minta tolong tolong dibantu ke sini gitu ya. Eh, Heeh. saya ingat gitu ya pertama kali saya ninggal jauh itu saya ninggal ke Jogja. Ninggal Heeh. Jogja saya nggak nginep hanya sehari saja ya saking Heeh. kepikiran. Di situ saya di perjalanan tuh saya cuman berdoa aja sama Allah saya bilang ya Allah niat saya mulia ya Heeh. Allah saya ingin bisa punya kehidupan yang lebih baik saya ingin bisa umrohkan bapak ibu saya gitu ya. Heeh. Saya ingin bantu mitra saya. Gitu. Padahal mitra pun juga nggak bayar kita gitu kan, nggak Heeh. ada. Maksudnya ya kita lillah aja, kita lillah membantu, pingin mereka sukses sama dengan kita. Saya minta tolong, ya Heeh. Allah gaji saya, gitu. Gaji saya, apa yang menjadi doa-doa saya terwujud dan jaga anak saya. Saya cuma minta gitu, saya minta gaji sama Allah, jaga anak saya supaya oh, diberikan perlindungan sama Allah gitu ya, nggak sakit. Heeh. Dari situ, alhamdulillah, keajaibannya kok ya ini apa? Alhamdulillah saya teleponan terus sama suami di rumah, anak sehat. Dari situlah saya mulai agak pelan-pelan, mulai yakin. Saya lepas pelan-pelan, pelan-pelan. Akhirnya betul-betul meskipun belum sembuh waktu itu ya, Heeh. tapi Heeh. udah nggak pernah mimisen. Saya ingat sekali ketika saya Masya mulai Allah. ini, itu udah Heeh. nggak mimisen dan beberapa kali lewat biasanya setiap bulan tuh mesti setor kadang transfusi kadang opnam Ke gitu dokter. Oh. udah enggak gitu jadi beberapa kali itu terbantu tertolong gitu bahkan Masya Allah. ada mitra yang ke Baitullah gitu dibawakan air zam-zam gitu waktu Zam-zam. sakit di rumah sakit saya ini gitu alhamdulillah nggak sampai seperti biasanya dan ketika saya berangkatin orang tua itu saya yakin ada doa orang tua juga gitu ya apalagi di tempat mustajabah gitu dan ketika pulangnya itu saya merasakan anak saya betul-betul udah benar-benar lepas, nggak pernah kontrol. Saya sudah pasrahkan ke Allah, udah nggak pernah kontrol, nggak minum obat Masya dokternya gitu ya. Allah. Saya pokoknya doa aja gitu. Saya berdoa, saya mulai mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu Bu Eli. Jadi Masya Allah. Luar sebenarnya biasa. intinya di situ gitu ya. Syukur apa yang Allah berikan kepada kita apapun itu. Kalau dulunya kan nggak tahu ya. Jadi sampai berpikir Heeh. kok saya gitu. Rasanya kayak ngeluh aja. Kayaknya kita ini yang paling paling banyak ujiannya padahal di luar masih banyak orang yang lebih dari kita gitu. Dari kita. Dari syukur itu Heeh. betul alhamdulillah. Hanya ya itu di komunitas ini kan luar biasa di situ. Heeh. Diajarkan gitu ya, syukur, sabar, ikhlas gitu. Dan Ikhlas. Betul. ada Jadi Bu, keajaiban-keajaiban sampai sekarang alhamdulillah sehat mohon doanya sehat selalu. amin, amin. Semoga sehat selalu di pondoknya Kerasan. Jadi Bu Novi pernah Amin. nih ya, ada di titik kayak istilahnya marah gitu sama Allah. Kenapa saya gitu yang diuji? Apalagi tadi ceritanya kan punya gini gagal, punya itu gagal, orang tua sakit. Saat di titik terendah itu berarti pernah mengalami kenapa saya? Padahal saya Hmm. yakin Bu Novi juga pasti sedekah saat itu ya, mungkin Hmm. pasti juga menjalankan semua kewajiban-kewajiban Allah. Ada nggak sih rasa marah gitu sama Allah gitu Bu Novi? Iya, manusiawi Bu Eli, manusiawi. Mm-mm. Tetapi kembali lagi bahwa eh, saya bertemu dengan salah seorang ini ya guru gitu ya, guru spiritual. Beliau Mm-mm.
menyampaikan gitu ya. Waktu Mm-mm. itu apa ya, diminta untuk apa ya, memahami Quran surat At-Talaq gitu ayat 2 dan 3. Di situ saya Mm-mm. pelajari lagi gitu, At-Talaq itu isinya apa gitu. Di situ kan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Mm-mm. berikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, ternyata Amin. solusi hidup kita itu semudah itu Allah janjikan. Kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu kan tidak hanya kita mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, tapi lebih dari itu kita harus ridho, bisa ridho terhadap semua yang diberikan oleh Allah. Harus bisa apa ya, berada di titik ikhlas, berada di titik syukur ketika kondisi terendah. Ketika kita sukses, syukur itu wajar. Yakin bisa. Tapi apakah kita bisa ketika kita berada di ujian yang paling rendah, kita masih tetap bersyukur. Nah, disitulah sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu. Dan kita ikhlas. Ikhlas saja jalanin Hmm. apapun, diniatkan lillah, diniatkan Lillah ya. mencari Allah, lillah, tulus gitu ya, membantu mitra lillah gitu ya. Jadi bukan untuk ini, bukan untuk tujuan apa, yang penting lillahnya dulu. Lillah ya. Insya Allah janji Allah itu benar adanya dan alhamdulillah saya sudah merasakan gitu ya. Bismillah, semoga teman-teman semua yang melihat tayangan ini Bu Eli yang juga mungkin Heeh. merasakan kejadian Seperti yang seperti dialami. saya itu, Heeh. bahkan mungkin ada yang lebih eh, lebih ini ya, lebih persoalannya gitu. Yakinlah bahwa segala sesuatu selama kita kembali kepada Allah, selama kita jalani dengan syukur, ikhlas, sabar gitu ya. Sabar. Itu yang kan yang selalu diajarkan oleh mentor miliarder kita, insya Allah nggak usah khawatir, Allah yang akan menyelesaikan persoalan kita. Menyelesaikannya. Gitu. Masya Allah, luar biasa Bu Novi. Gak kerasa jadinya hampir 1 jam. Bu Novi sudah apa ya, memberikan eh, bukti nyata bahwa saat kita lillah, Allah selesaikan segala permasalahan kita. Gitu ya Bu Novi. Bu Novi, sebelum kita tutup nih, karena sudah hampir 1 jam, apa nih yang pengen disampaikan buat teman-teman yang sedang menonton tayangan ini? Iya, Terakhir aja. teman-teman, ya Mm-mm. teman-teman semua, yakinlah bahwa semua yang kita alami itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ada mungkin teman-teman yang melihat tayangan ini mungkin wasilah dari temannya atau saudaranya, bahkan ada yang memaksa untuk melihat tayangan ini. Yakinlah mereka bukan orang yang apa ya, apa tiba-tiba gitu. Tapi semua memang sudah diatur oleh Allah. Bismillah, apa yang menjadi ini ya wasilah yang ditunjukkan itu akan bermanfaat untuk kita. Jadi jangan pernah Amin. menyanyiakan peluang. Bisa jadi jawaban Allah terhadap doa-doa kita ya melalui ikhtiar kita melihat tayangan ini, melalui ikhtiar kita berhijrah, kita memilih kendaraan perusahaan terbaik dan tercepat gitu ya, menambah penghasilan. Mungkin selama Hmm. ini kita bukan tidak bersyukur Bu Eli, kita bersyukur tetap dengan apa yang sudah Mm-mm. diberikan Allah. Mungkin saat ini yang sudah karyawan, yang sudah ibu rumah tangga dengan suami yang sudah mapan, Mm-mm. tetapi kita berusaha menambah pahala kita, menambah komunitas kita, menambah silaturahim kita, menambah jejaring kita. Bismillah, Mm-mm. syukur-syukur bisa menambah rezeki kita, menambah penghasilan kita, bisa Amin, mensuami amin, ya yang Rabbal Alamin. seorang ibu rumah tangga ya Bu Eli, sama Iya. seperti saya. Kita ini emak-emak Mm-mm. gitu kan, ibu rumah tangga, kerja dari rumah, berdaster, tapi pendapatannya sudah 30 Kayak Pak juta per Menteri ya? bulan. Betul. Kayak Dan gaji Pak punya Menteri. anak kecil-kecil loh. Ya, sahabat belajar. Jadi kalau ada, saya itu kadang gini, Bu Eli ada yang ngomong, Mbak, saya itu anak saya daring, yang satu daring gitu kan, yang satu masih bingung, saya cuma mikir, ya Allah gitu, ada Bu Eli loh gitu, cuman biar dulu saja ya Bu Eli. Bu Eli ini proses kecil, teman-teman. Bu Eli punya anak tiga, kecil-kecil, ada yang umur 7 tahun kalau nggak salah ya, Bu Eli 7 tahun, Iya. 3 tahun dan 1 tahun, nggak 9 sampai satu bulan, tahun. 9 bulan. 9 bulan.
Coba tanpa asisten rumah tangga, jalankan usaha ini bisa sukses. Artinya kita kalau ingin sukses nggak perlu fokus dengan alasan atau kendala kita. Usaha. Yang penting fokus saja, lillah fokus saja untuk mencapai tujuan. Ada Betul. doa, dibawa dalam doa, berkumpul dengan orang-orang yang sukses, berada di komunitas yang tepat, gitu ya. Mau Betul. belajar karena Betul. insya Allah kalau kita belajar, Allah akan naikkan potensi kita, derajat kita. Bismillah. Amin. Pelan-pelan Amin. ya, kayak kayak ini kan, kayak penjual parfum kalau wangi ya kita ikut wangi gitu aja. Wangi, Nempel. betul. Betul, betul sekali. Masya Allah, terima kasih Bu Novi atas waktunya, atas ilmunya, sangat luar biasa ceritanya. Dan banyak cerita yang ternyata belum pernah saya tahu gitu ya ternyata. Luar biasa, saya doakan Bu Novi sekeluarga sehat, salam buat suami dan Amin. anak-anak. Dan Amin. semoga rezekinya makin berkah berlimpah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Novi. Buat teman-teman Amin. semua yang melihat tayangan ini, sekali lagi yakini bahwa tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu bisa melihat tayangan ini, pasti ada campur tangan Allah yang menuntun Bapak Ibu sampai bisa melihat tayangan ini sampai selesai. Dan jadikan itu petunjuk dari Allah yang akan menjawab segala doa-doa Bapak Ibu melalui wasilah tayangan ini Bapak Ibu ya. Baiklah, biar nggak lama-lama, jangan lupa ya Bapak Ibu tadi saya punya 1 botol Asiha Propolis free untuk Bapak Ibu yang sudah like, komen, dan share tayangan ini serta tag 5 orang temannya. Ini Asia Propolis bagus sekali, produk alami dari lebah selain madu yang telah diolah dengan teknologi nano sehingga gampang diserap tubuh dan ini halal, higienis dan bagus sekali untuk menjaga daya tahan tubuh di saat pandemi saat ini. Ini free buat Bapak Ibu yang sudah like, comment, share, dan tag 5 orang. Ada 1 Oh ya, pemenang Bali, beruntung ya Bapak Ibu. Bali, saya Ya? punya cerita Hmm? nih. Saya punya cerita, Ya? anak saya mondok Hmm? tadi, gitu kan? Hmm? Anak saya Hmm? mondok tadi, benar-benar Ya? baru kemarin gitu kan, baru Hmm? seminggu, 2 minggu kalau nggak salah. Jadi anak Ya? mondok sekarang kan di karantina ya, sejak Hmm? sejak pertama masuk saya nggak pernah ketemu, hanya melalui telepon, makan hanya dikirim. Nah, Hmm? kemarin, seminggu kemarin tuh dikabari ustadznya, barusan dibawa ke Hmm? dokter pondok karena panas Hmm? badannya. Sudah 2 hari Hmm? panas. Hmm? Nah, biasanya kan saya bawa ke profnya gitu ya, Hmm? profesornya biasanya gitu. Tapi Hmm? karena di pondok peraturannya ketat, itu Hmm? susah sekali mengeluarkan. Karena memang betul-betul khawatir Oh, mempengaruhi yang lain ya. kontaminasi. Hmm. Hmm. Nah, betul. Nah, akhirnya saya sudah ya Allah, saya pasrahkan aja ke Allah, saya berdoa. Kemudian saya bilang ke ustadznya, minta tolong ustadz di tasnya anak saya itu ada namanya propolis, saya bilang gitu. Hmm. Itu sehari teteskan 3 kali Bu Eli, pagi 5 tetes, Hmm. gitu. Siang 5 tetes, malam 5 tetes, nggak perlu antibiotik dulu karena memang anaknya kayak Hmm. gitu, khawatir kan kalau Hmm. nggak dari dokternya gitu. Hmm. Hmm. Nggak perlu antibiotik dulu, berikan itu sama penurun panas, saya bilang kayak gitu. Hmm. Alhamdulillah Bu Eli, Masya Allah, saya dapat kabar, saya sudah, pokoknya saya jemput, Ustadz saya jemput gitu ya. Ternyata Hmm. baru sehari, Hmm. minum, besoknya saya telepon lagi, Hmm. katanya Alhamdulillah sudah turun. Dan Masya Alhamdulillah Allah. saat ini sudah sehat kembali Bu Eli. Jadi betul-betul ini bisa Alhamdulillah. jadi persediaan gitu. Masya Allah, Allah Betul, berikan betul wasilah sekali ya. obat ini tanpa obat Bu Eli. Ini antibiotik Hmm. alami gitu. Jadi kita bisa Hmm. lebih aman untuk anak-anak kita gitu Bu Eli. Ya, betul. Dan ini Ya nggak ada semua bahan ya, isinya kimianya Bu ya. Eli. Saya mau. Ya, jadi semuanya mau ya. Jadi ini benar-benar nggak ada bahan kimianya ya, Bu Novi. Komposisinya cuma ada propolis, habatus sauda, dan madu. Jadi ini bagus banget dan mulai anak-anak sudah bisa konsumsi ini. Ya, Asiha Propolis. Ini nanti 1 buat 1 orang yang beruntung yang sudah like, comment, share, dan tag 5 orang temannya ya. Jangan lupa. Sekali lagi Bu Novi, terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu buat Bu Eli dan Kislah. Ya, amin, sama-sama. Baik teman-teman yang ada yang melihat tayangan ini, sekali lagi saya tekankan
Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Daun yang jatuh itu semua terjadi karena ada campur tangan Allah. Begitu Bapak Ibu yang juga melihat tayangan ini, yakini ada skenario Allah yang mungkin dengan tayangan ini ingin menjawab segala doa-doa Bapak Ibu melalui wasilah tayangan ini. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, ada satu quotes bagus nih. Jangan cemas kala badai datang, karena di sana sudah ada pelangi yang menunggu. Sampai jumpa di Kiswa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.